Oke guys, welcome back to Crypto Indonesia bersama gue Toshi, di mana kita akan membahas segala sesuatu yang berhubungan dengan cryptocurrencies dan blockchain. Oke, sesuai dengan judul video kita pada hari ini, langsung aja straight to the point ya. 100.000 akhir tahun, realistis atau hanya tebak-tebakan harga ya. Sekarang semakin banyak sentimen yang cenderung sangat bullish, bahkan ultra bullish di sosmed ya. Bahkan mulai lagi tuh keluar kata-kata sakti seperti pasti, lihat aja nanti, dan seterusnya ya. Berbahaya sebenarnya. Buat lo yang sudah sering nonton TCI tahu bahwa kita sangat alergi dengan namanya pasti. Ya, tidak ada yang pasti. Besok masih hidup aja itu masih misteri ilahi ya. Oke, sebelum kita masuk seperti biasa ya, kita akan disclaimer dulu bahwa semua konten dari TCI bukan financial advice. Ini semua bentuknya adalah edukasi ya. Oke, sekarang kita akan lihat dulu bukti yang mungkin yang paling baru dan paling penting ya, di mana ini bisa mendukung mendukung scenario bullish yang bisa sampai 100.000 akhir tahun. Yaitu adalah BlackRock, lagi-lagi BlackRock. Ya, dia baru saja melaunch option trading di BlackRock's IBIT atau di spot ETF mereka ya. Dan ini diterima dengan sangat baik oleh market participant, terutama ya untuk institusi ya, karena ya jarang lah orang yang berurusan sama ETF spot Bitcoin kalau bukan institusi. Karena kalau orang-orang seperti kita ya, orang-orang biasa bisa langsung beli aja di exchanger, nggak ribet begitu. Tapi kalau udah institusi itu ribet ya. Nah, kalau kita lihat di sini ternyata volumenya mencapai beberapa ratus juta dolar. Wow, ya luar biasa besar. Dan yang gilanya lagi apa? Datanya mengindikasikan bahwa mereka memiliki preferensi yang besar untuk call option. Simpelnya call option ini seperti long. Artinya ini mensuggest satu sentimen yang bullish amongst traders, terutama untuk untuk institusi gitu. Nah, ini mungkin yang membuat banyak orang sekarang, wah udah pasti fix nih 100.000 dan seterusnya ya. Nah, tetapi counter argumen seperti apa? Counter argumen ini datang dari Plan B dan juga Willy Woo ya, di mana dia menyatakan bahwa sekarang siapa sih yang jual BTC di angka 80 sampai 90 ribuan lah ya, kurang lebih di daerah situ ya. Nah, menurut si Plan B ini adalah para orang-orang yang sudah profit ya, profit takers. Nah, kalau dia bilang di sini ya, secara average di November para sellernya ini mensold Bitcoin dengan profit kurang lebih 60%-an ya, dengan cost price sebesar 55.000. Nah, kenapa mereka melakukan itu? Karena mereka sadar bahwa 100.000 ini akan menjadi satu resisten yang kuat. Mereka mencoba untuk front running orang-orang yang mau TP di 100.000. Begitu. Jadi kadang-kadang market suka begini nih ya. Oh, semua menargetkan 100.000 tembus. Nah, maka banyak yang berpikir, oh ini 100.000 jadi resisten psikologis nih. Karena banyak banget yang bahas. Dan angka bulat juga lagi ya. Nah, saat dia kena, nah orang-orang berharap, gue take some profit dulu. Nah, tetapi menurut Willy Woo, ini bisa, bukan Willy Woo, tapi oleh Plan B, ini bisa membuat jadi orang-orang mencoba untuk front running. TP dulu lah, sebelum kena 100.000 TP duluan, supaya aman, pasti masuk dulu ke kantong profitnya. Dan ini juga basically disetujui oleh Willy Woo, di mana para OGs berarti ya, para original gangsters yang masuk ke kripto dari zaman dulu, yang beli di angka $1 sampai $1.000, itu memang seringkali menjual ya ke every bull market ya. Jadi dalam posisi lagi mau boom naik ke atas tuh mereka suka menjual dulu ke market. Nah, ini adalah satu tactical games yang menurut si Willy Woo dilakukan oleh para kayak ya simpelnya adalah OG ini seperti bandar awal lah ya. Untuk apa? Untuk mempush the price down, untuk liquidate paper longs begitu. Simpelnya apa bang? Simpelnya ini statement selanjutnya oleh Plan B. First kill all leverage longs and then 100k. Ya, jadi menurut Plan B dan Willy Woo, ini ada kemungkinan bisa terjadi bersih-bersih market, di mana para leverage yang para posisi leverage yang long, yang over leverage ini akan dibasmi dulu, baru market bisa naik ke 100.000 ya. Dan kalau kita mau ngomong leverage mulai meningkat atau enggak, ini terbukti secara on-chain. Kita bisa lihat dari tanggal 15 November ya, itu peningkatan leverage atau estimated leverage ratio mulai meningkat dengan lumayan tinggi. Begitu ya. Nah, jadi ya ini sebenarnya memang satu masa-masa yang cukup bikin deg-degan begitu, karena ada argumen di dua camp. Camp yang satu bilang, wah lihat nih banyak volume. Salah nggak? Ya benar nih, ada buktinya ya, volume besar, cenderung lebih ke call, momentumnya ada bullish ya. Nah, tetapi kita nggak bisa tutup mata juga, ada possibility bisa terjadi long squeeze begitu. Dan ini sering kayak dibilang oleh Willy Woo memang terjadi dari bull market ke bull market selanjutnya. Dari cycle ke cycle.
begitu. Nah, jadi gimana nih Bang? Apakah kita sekarang all in atau jangan ngapa-ngapain? Ya jangan lakuin dua-duanya ya. Jangan nggak ngapa-ngapain, jangan juga all in. Lagi-lagi yang menjadi raja dari cryptocurrency market adalah DCA menurut gua. Nah, maka dari itu ya kita sudah bahas kan ya. Tadi pagi aja kita baru bahas mengenai support baru di angka 89.800-an, lalu ada di 87.000 dan seterusnya. Ya sudah, tinggal tunggu saja sampai mereka corrective movement ke daerah situ. Gitu. Ya jadi gampang sebenarnya. DCA is king. Nah, untuk DCA-nya bisa lakukan di mana? Lo boleh pertimbangkan untuk lakukan di toko kripto. Nah, kenapa di toko kripto? Karena toko kripto sudah 100% legal ya. Bahkan arguably dari awal pun udah langsung mereka urus dan sekarang sudah dan tentunya langsung dari awal juga sudah diatur oleh Bapepti. Maka dari itu, untuk urusan legalitas, untuk urusan perpajakan semuanya sudah beres, nggak perlu dipikirin lagi ya. Lalu yang kedua, langsung aja deh ya buat elu yang menggunakan link referral kita di bawah. Yang pertama adalah elu bisa mendapatkan cashback trading fee sebesar 20% seumur hidup. Ini nggak pakai sebulan 2 bulan, nggak, seumur hidup. Kalau lu menggunakan link referral kita di bawah, misalkan nih fee lu 1 juta karena lu sultan, nggak kira-kira trading tuh bisa sampai miliaran misalkan sebulan ya. Nah, lu dari 1 juta itu cuma jadi bayar berapa? Ya cuma bayar 800.000. Asik kan? Ya, cuma tinggal menggunakan link reflektor di bawah. Nah, selain itu juga sekarang sedang ada event khusus eksklusif TCI dengan TKO. Ya, jadi buat lo yang belum punya toko kripto atau belum punya akun di toko kripto, lo menggunakan kode referral TKO Toshi, lo bisa mendapatkan cashback 25.000. Wah, gimana caranya? Simple banget. Yang pertama, tinggal KYC ya. KYC itu udah kayak ini ya, udah makanan sehari-hari lah. Kalau lu sudah sering trading pasti ya semua rata-rata KYC ya. Setelah sudah KYC, yang kedua tinggal lu invest minimal 50.000 ya. Minimalnya 50.000 aja, lu bisa mendapatkan cashback 25.000. Artinya 50%. Wow, asik ya. Nah, itu berlaku dari tanggal 19 November sampai tanggal 19 Desember. Jadi waktunya masih cukup panjang dan cashback akan diberikan maksimal 14 hari setelah periode berakhir. Berarti 14 hari dari 19 Desember ya. Sekali lagi event itu hanya untuk yang menggunakan link referral kita di bawah atau menggunakan kode referral TKO Toshi ya. Nah, selain dari itu apalagi yang gue suka dari toko kripto? Yang gue suka dari toko kripto adalah dia ini sangat newbie friendly. Ini bisa mulai dari 20.000 aja. Begitu ya. Dan ini literally 20.000 bisa beli apapun. BTC, Ethereum, meme coins, apapun bisa. Begitu. Dan yang gue suka juga di sini, ada beberapa orang yang gini katanya ya. Aduh bang, gue ngelihat chart pusing bang. Ya langsung mual, butuh antimo katanya. Nah, jadi untuk yang para newbies mungkin ngeliat chart gini pusing, ujung-ujungnya malah jadi intimidated dan gak beli-beli begitu. Nah, buat lu yang pengen DCA murni bisa klik di sini bagian pertukaran ya. Bukan pertukaran, tapi dibeli jual, sorry ya, dibeli jual. Nah, ini kita bisa beli secara instan, nggak usah mikir chart dan lain-lain. Jadi, lu tinggal tentuin aja ya mau beli pakai apa. Ya kalau mau pakai paling gampang sih pakai IDR ya. Lu bisa beli seperti ini, misalkan lu mau beli 50.000 bisa langsung beli ya, sesimpel itu. Nah, ini buat yang di versi desktopnya. Buat lu yang pengen menggunakan versi app-nya juga ada. Tampilannya kurang lebih seperti ini ya. Nah, jadi buat sudah masuk ke app-nya, pastikan sudah KYC, sudah verified. Ke bagian bawah ada beranda pasar dan di sebelah peragangan ada instan. Lu klik instan, tinggal pilih mau belinya pakai IDR atau pakai kripto ya. Nah, kalau buat yang masih newbie lebih gampang beli pakai IDR biar nggak usah pusing-pusing muter-muter ke USDT begitu ya. Tapi ini sekali lagi gue sarankan untuk orang-orang yang lebih fokusnya ke DCA murni. Nah, selanjutnya nih ya untuk yang DCA murni, kadang-kadang suka ada alasan, aduh bang, gue lupa bang, ya gue lupa DCA harusnya minggu lalu, kelupaan gimana nih bang, udah kacau dong. Alasan mulu ya. Di toko kripto sekarang ada DCA Autopilot ya. Jadi nggak bisa tuh kelewat-kelewat. Tinggal lu depo aja ke toko kripto ya. Nah misalkan mau berapa? Oh gue misalkan per 2 minggu sekali pengen 500.000 ya. Bisa ya. Tinggal lu masukin aja angka 500.000. Tinggal pilih siklusnya. Mau harian, mingguan, setiap 2 minggu, bulanan, mau per jam pun bisa. Jadi udah nggak ada alasan lagi, aduh bang kelewat, nggak bisa ya. Sudah ada autopilot dari toko kripto, jadi nggak ada alasan ketinggalan DCA ya.
Oke, nah selanjutnya juga selain dari itu tentunya kita bisa juga earning. Kita misalkan udah beli BTC, beli Ethereum dan beli ya berbagai macam altcoins lain, jangan lupa untuk kita earn ya supaya apa? Supaya bisa menghasilkan lagi. Kayak kita ambil contoh di sini ya, ada misalkan apa nih? Ada banyak nih ya. Ada BNB, ada Polkadot, ada ADA dan seterusnya. Misalkan lu beli BNB ya. Nah, di sini lu bisa mendapatkan berbagai macam jenis yield gitu. Ada yang sampai 0,17, ada yang 0,25, untuk Polkadot ada yang sampai 7,2 dan seterusnya gitu ya. Oke, jadi kurang lebih seperti itu gambarannya ya untuk toko kripto. Sekali lagi buat lo yang belum punya akun di toko kripto, boleh pertimbangkan untuk menggunakan link referral kita di bawah atau menggunakan kode TKO Toshi supaya bisa ikutan cashback 25.000 ya. Jadi tinggal KYC, trade minimal 50.000 bisa cashback 25.000 ya. Dan jangan lupa juga kalau menggunakan link referral kita di bawah, lo juga bisa mendapatkan cashback trading fee sebesar 20% seumur hidup ya. Jadi sekali lu pakai link referral kita di bawah, terus itu akan diskon 20% sampai ya lu memutuskan untuk stop gitu ya. Oke, jadi kurang lebih seperti itu untuk toko kripto. Sekali lagi buat lo yang belum punya, silahkan coba untuk trade di toko kripto ya. Sekarang kita balik lagi ke menu utama kita nih ya, 100.000 di akhir tahun. Bagaimana? Jadi dengan tadi data yang sudah kita berikan di depan ya, memang selalu akan ada dua camp ya. Ya, camp yang pertama akan bullish, camp yang kedua akan bearish begitu. Dua-duanya masuk akal nggak? Untuk dalam kondisi sekarang, apalagi BlackRock ya. Untuk BlackRock ini literally sangat baru ya, sangat baru newsnya ya. Nah, jadi ya mungkin kalau dulu gue masih lebih cenderung ke si plan B nih ya. Memang sering terjadi seperti itu. Orang teriak-teriak akan tertentu, pasti nih ya. Nah, semua udah berharap akan ke sana, tiba-tiba bisa begini nih ya. Ini 100.000 nih. Iya, nyaris kena gitu ya. Jadi cuma nyaris kena, iya turun lagi gitu. Kenapa ya? Sekali lagi dengan logika yang dibahas oleh si plan B, di mana orang-orang mencoba untuk front running TP. Jadi front running itu bukan cuma beli bottom ya, bisa juga front running TP gitu ya. Nah, kalau sampai ini terjadi ya bisa-bisa saja ini cuma kayak iya nyaris 100.000 orang udah euforia taunya turun lagi. Nah, posisi long yang over leverage dibunuh di situ sesuai yang dibilang sama si plan B. First kill all leverage longs then 100k begitu. Itu bisa saja terjadi. Nah, tetapi dengan adanya pertambahan data bahwa BlackRock sekarang sudah menjalankan options trading untuk BlackRock's IBIT, nah ini bisa mengubah sentimen dari yang lebih ke sini bisa fake out begitu ya, nyaris ke 100.000 dan akhirnya turun, malah jadi beneran tembus begitu. Nah, jadi sekali lagi ya. Gue tahu pasti banyak yang gatel nih, terutama yang nggak beli di bawah. Kalau yang beli di sini ya, yang bersama-sama berjuang dari April Maret sampai sekarang di November, ya sebenarnya kalau mau ngomong November, ya September juga udah mulai kerasa sebenarnya ya. September kan kita bahas main scenario kita berubah dari bearish menjadi bullish karena pantulan BSB ya. Nah, jadi buat lo yang berjuang bersama di masa-masa ini, ya sekarang sih udah nggak FOMO kemungkinan besar. Cuma tinggal lihat tembus nggak nih, ya nggak usah tebak-tebakan gitu. Nah, tapi buat yang di sini mungkin udah cut loss, udah kesal, sekarang baru, aduh, salah nih, harusnya beli. Hati-hati ya, gua tahu pasti tangan lu gatel pengen ngeklik all in sekarang. Jangan lakukan kesalahan yang sama lagi berulang-ulang karena ya tiba-tiba orang yang cut loss di sini kemungkinan besar all in di pucuk juga. Begitu. Jangan ngulang di sini ya. Beli pucuk, taunya sini kena pucuk lagi kan sedih. Gitu. Jadi tetaplah disiplin, tunggu sampai dia koreksi. Koreksinya kemana? Yang terdekat sekarang untuk Bitcoin di angka 89.851 dan yang kedua di 87.000, lalu ada EMA 20 dan seterusnya. Suka nggak suka, itu yang harus kita lakukan. Gitu. Kalau sampai lu bilang, aduh bang, tapi gimana dong bang? Lah, lu kan enak bang, udah di sini. Oh, enak ya. Oh iya, luar biasa enak ya. Di sini gue bilang hati-hati, potensi bisa koreksi. Dimakiinnya kayak gue ngapain aja ya. Nah, akhirnya kejadian cuma diam 1000 bahasa yang dulu maki-maki di sini. Jadi nggak enak sebenarnya ya. Padahal kalau kita ngomong secara data, ya di sini menunjukkan bisa terjadi koreksi yang signifikan dan yang signifikan 30% kan. Ya tapi orang rata-rata nggak mau dengar. Nah, makanya sekarang mulailah dengar ya, mulailah disiplin, mulailah bikin SOP yang jelas. Masuknya karena apa, keluarnya karena apa. Jangan sampai lu masuk market, ditanya kenapa lu masuk market.
karena temen gue masuk, ya, karena gue FOMO ngeliat orang di Twitter, karena gue FOMO ngeliat orang di IG, ya teriak-teriak BTC bakal begini. Itu adalah alasan yang salah. Begitu. Karena kalau lu masuk ke market karena orang teriak-teriak bullish, ya lu akan jadi sama kayak di sini. Masuk di sini, waktu turun, orang yang sama teriak-teriak 100.000 di bulan April Maret, di sini teriak-teriak bearish sampai 40.000 katanya. Ya fix 40.000, taunya malah naik sampai 90.000. Nah, itu dia ya bahayanya kalau kita tebak-tebakan di market. Gitu. Jadi stick with the plan. Jangan ubah-ubah SOP untuk berharap supaya profitnya bisa lebih gede, lebih gede, lebih gede. Nggak, lu jalanin dulu. Setelah selesai SOP lu pelajari lagi, introspeksi lagi diri. Bener nggak? Nah, di situ baru lo boleh pertimbangkan untuk di-tweak SOP-nya. Selama lu belum lihat hasilnya, belum ada statistiknya, janganlah ngubah-ngubah di tengah. Karena itu adalah pembenaran supaya lu bisa ikutan FOMO aja. Ya. Oke, kita tutup dengan 3 golden rules. Jangan pakai uang panas, jangan over leverage, berpikirlah jangka panjang. Dan buat kalian yang belum nonton DCWT atau Daily Charting with Toshi, bisa klik di sini, di mana kita akan daily chart your favorite cryptocurrencies. Dan buat lo yang belum mengerti juga mungkin mengenai chart, candles, dan hal-hal lain, bisa juga klik di sini, ada tutorials with Toshi. Dan buat lo yang pengen mendukung TCI, salah satunya bisa menggunakan link referral di bawah. Dan jangan lupa juga untuk join Telegram group, di mana kita bisa ngobrol-ngobrol santai mengenai dunia cryptocurrency secara 2 arah. So jangan lupa untuk like, subscribe, click the bell icon, and see you on the next video.